Selamat datang di channel Novesha Desi, channel yang membahas seputar berternak ayam. Nah, kali ini kita akan mereview buku tutorial yang berjudul Penyebab Mastitis pada Sapi Perah. Buku ini merupakan cetakan ke-6 di tahun 2022 yang dituliskan oleh Dr. Hewan Prihatmi Handayani, Dr. Hewan Ike Sumawati, Dr. Hewan Endang Purwanti yang dipublikasikan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa. Tapi nih ya, sebelum kita masuk ke dalam topik review kali ini, jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, and share. jangan lupa di-share ya ke teman kamu, sahabat kamu, pacar kamu, keluarga kamu, dan lingkungan sekitar kamu. Nah, kami juga ingin mengingatkan bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, namun kalian bisa mengaksesnya di website kami. Jangan lupa diklik. Pembahasan pertama pada buku kali ini yaitu tentang mastitis pada sapi perah. Mastitis merupakan peradangan yang diakibatkan oleh mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit. Bakteri patogen ini menyebabkan peradangan pada jaringan ambing yang dapat merusak dan mengganggu jaringan-jaringan maupun sel-sel di ambing, terutama sel-sel alveoli. Kemudian peradangan ini pada ambing bersifat ada yang akut, subakut, dan kronis. Peradangan ini dapat terjadi pada semua jenis mamalia ya, seperti sapi, domba, dan kambing. Kemudian mastitis ini benar-benar akan dapat merugikan industri peternakan terutama sapi perah kalau tidak ditangani dengan benar. Nah, sebagai info, bakteri penyebab mastitis ini dapat ditemukan di lingkungan sekitar pemeliharaan hewan, dapat hidup di lantai, di kulit, di peralatan kandang yang sudah tercemar. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hygiene dari peralatan-peralatan di kandang maupun seluruh lingkungan kandang. Proses infeksi mastitis yang secara signifikan dapat mengurangi produksi susu. Nah, sebagai info, mastitis akut yang tidak ditangani sampai tuntas dapat berlanjut menjadi mastitis kronis yang berakibat jaringan ambing berganti menjadi jaringan ikat, sehingga alveoli tidak dapat memproduksi susu. Mastitis secara klinis memiliki gejala seperti bengkak, panas, pengerasan, dan penurunan fungsi ambing. Terdapat perubahan fisik susu seperti susu pecah, bercampur nanah, atau ambing yang membengkak astimeris bahkan sampai berdarah. Dan bila dipegang menunjukkan adanya respon sakit. Nah, sedangkan gejala subklinis itu tidak ada perubahan fisik sehingga peternak tidak menyadarinya. Nah, penurunan produksi dan kualitas yang terjadi di Indonesia itu 75% sampai 83%. Tidak ditemukannya perubahan susu secara fisik. Tetapi bila dilakukan uji lapangan mastitis test atau yang bisa disebut California Mastitis Test dengan reagen sebelum dilakukannya isolasi dan identifikasi bakteri penyebabnya itu apa yang dilakukan di laboratorium. Nah, di buku ini juga dijelaskan cara pengendalian mastitis, yaitu dapat dilakukan dengan pengobatan menggunakan antibiotik yang sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi, dan disarankan supaya melakukan uji sensitivitas terhadap bakteri sebelum melakukan pengobatan agar memperoleh hasil yang optimal. Nah, di buku ini juga dijelaskan selain pengobatan, pengendalian mastitis juga dapat dilakukan dengan melaporkan ke dinas setempat yang berwenang di fungsi peternakan maupun kesehatan hewan. Peternak juga jangan lupa memperhatikan hygiene dan manajemen pemerahan serta sanitasi kandang yang baik yang dapat mencegah timbulnya penyakit ini. Lalu dalam periode tertentu secara rutin perlu dilakukan pemeriksaan kemungkinan adanya mastitis subklinis yang tidak ada gejalanya tadi dengan melakukan uji CMT. Nah, bab kedua di dalam buku ini membahas tentang menjaga kesehatan ayam petelur. Apaan? Dalam usaha ternak ayam petelur yang perlu diperhatikan adalah manajemen pemeliharaan ayamnya. Pencegahan penyakit lebih penting daripada pengobatannya yang ditulis dalam buku ini.
Nah, ayam petelur dijadikan pilihan karena mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang cukup dan cepat. Manajemen yang harus kita lakukan mulai dari pakan, kandang, penyakit dan pengobatannya, bibit, vaksin, dan masih banyak lainnya. Kunci utama menjadi peternak telur yang berhasil dengan menghasilkan produksi yang optimal adalah dengan cara manajemen yang baik, yaitu persiapan awal, terutama pada fase persiapan kandang, fase starter, fase grower, dan layer, serta didukung dengan manajemen sistem recording yang baik, serta dengan cara menjaga kekebalan tubuh ayam dan menjaga nutrisi pakan yang bagus akan memberikan imunitas yang tinggi. Dalam buku ini juga dibahas tentang tindakan pencegahan penyakit. Jadi dalam memelihara ayam, kita harus tahu nih manajemen pencegahan penyakit untuk keberhasilan dalam beternak ayam. Yang termasuk dalam manajemen pencegahan penyakit dan pemeliharaan unggas ini adalah pemilihan bibit yang baik, perkandangan yang nyaman, pakan dan sanitasi. Juga yang tidak kalah penting untuk pencegahan penyakit yang lainnya yaitu dengan cara vaksinasi. Nah, tentang vaksinasi ini sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton kembali ataupun bisa membaca lebih lengkap lagi di buku ini, bisa diakses di website kami. Juga salah satunya yang paling penting lagi yaitu biosecurity, karena ini merupakan garda terdepan dalam pengamanan ternak dari penyakit. Jadi harus diperhatikan benar-benar biosecurity-nya. Nah, bab yang ketiga ini membahas biosecurity di peternakan unggas. Jadi biosecurity ini lebih mengutamakan upaya pencegahannya sebelum kasus penyakit ini terjadi. Nah, penerapan biosecurity dapat dilakukan mulai dari memanfaatkan sarana yang sederhana dan murah sampai yang canggih. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan resiko yang dihadapi oleh peternak itu. Resiko keberadaan dan kemungkinan masuknya penyakit dari luar ke dalam lingkungan kandang di peternakan. Nah, tujuan penting dari penerapan biosecurity yaitu 1. Mencegah bibit penyakit masuk ke dalam peternakan, dan yang kedua, pencegahan bibit penyakit tumbuh dan berkembang di area peternakan, dan yang ketiga, pencegahan bibit penyakit menyebar di dalam area ataupun di luar area. Lebih rinci tentang prinsip biosecurity ini juga dibahas di buku ini. Jadi kalian bisa langsung mengaksesnya di alamat website kami. Nah, itu saja review dari buku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.